Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melakukan aktivitas kita semana mestinya. Tidak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merubah paradigma umat manusia dari zaman kejahilian menuju zaman keislamian seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Chandra Irawan, jurusan Administrasi Negara, kampus STISIP Mbojo Bima. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang dimana materinya yang berjudul kemahasiswaan. Kita masuk pada poin yang pertama, pengertian mahasiswa. Pada dasarnya pengertian mahasiswa terbagi menjadi dua dasar, yaitu pengertian mahasiswa secara etimologi ataupun secara sempitnya, dan pengertian mahasiswa secara terminologi ataupun secara luasnya. Adapun pengertian mahasiswa secara etimologi ataupun secara sempitnya terbagi menjadi dua kata, yaitu maha yang artinya ter dan siswa artinya pelajar. Jadi mahasiswa secara etimologi ataupun secara sempitnya adalah seseorang yang terpelajar. Adapun pengertian mahasiswa secara terminologi adalah seseorang yang terdaftar di perguruan tinggi swasta ataupun negeri yang memiliki identitas dan mengikuti semester berjalan dan sadar akan hak dan kewajibannya. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi secara administrasi terdaftar di perguruan tinggi. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu fungsi mahasiswa. Fungsi mahasiswa pada dasarnya ada tiga fungsi penting mahasiswa, yaitu yang pertama, agen of change adalah agen perubahan, yang dimana ciri mahasiswa ataupun fungsi mahasiswa yang seperti ini adalah kita sebagai mahasiswa ketika mendengarkan ataupun melihat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak lembaga kampus yang tidak pro dengan rakyat dan tidak pro dengan mahasiswa, wajib hukumnya kita sebagai mahasiswa melakukan pengkritikan atau perlawanan. Karena pada dasarnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak lembaga kampus tidak pro dengan mahasiswa dan tidak pro dengan masyarakat. Dan sudah sewajibnya kita sebagai mahasiswa melakukan perlawanan ataupun mengkritik pemerintah ataupun pihak lembaga kampus bagaimana peraturan yang dikeluarkan mereka tidak bisa diterapkan ataupun dijalankan semana mestinya. Adapun fungsi mahasiswa yang kedua adalah agen social of control, yang dimana generasi pengontrol. Kita sebagai mahasiswa kita harus dapat mengontrol keadaan-keadaan sosial ataupun kejadian-kejadian sosial yang terjadi di dalam masyarakat, jeritan-jeritan masyarakat, permasalahan-permasalahan masyarakat kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kita sampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat, karena pada dasarnya kita mahasiswa adalah jembatannya masyarakat. Adapun fungsi mahasiswa yang ketiga adalah Arenstops, yaitu generasi penerus. Kita sebagai mahasiswa yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi diharapkan memiliki kemampuan ataupun keterampilan yang tinggi sebagai calon pemimpin yang siap pakai. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga adalah tipe-tipe mahasiswa. Ada beberapa tipe mahasiswa. Yang pertama adalah apatis. Tipe mahasiswa yang seperti ini ataupun ciri mahasiswa yang seperti ini adalah ciri mahasiswa yang masa bodoh dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar lingkungannya. Dia tidak mempedulikan apa-apa saja yang terjadi di sekitar lingkungannya. Dia hanya mempedulikan dirinya sendiri. Adapun ciri mahasiswa yang tipe mahasiswa yang kedua adalah hedonis. Ciri mahasiswa yang seperti ini adalah ciri mahasiswa yang mementingkan style, gaya. Intinya ciri mahasiswa ini hanya bisa berhura-hura dan bergaya-gaya. Adapun tipe mahasiswa yang ketiga adalah akademis. Ciri mahasiswa ataupun tipe mahasiswa yang akademis adalah
ciri mahasiswa yang hanya memfokuskan pada perkuliahannya saja. Dia tidak memfokuskan hal-hal di sekitarnya, bahkan dia tidak ingin turun ke dunia organisasi. Dia hanya memfokuskan dia bagaimana dia IPK-nya baik, tidak rusak ataupun tidak jelek, sehingga dia hanya memfokuskan kuliah. Intinya ciri mahasiswa ini adalah kayak ibaratnya kupu-kupu, kuliah pulang. Adapun ciri mahasiswa, tipe mahasiswa yang keempat adalah aktivis, yang dimana ciri mahasiswa yang keempat ini adalah ciri mahasiswa yang memperjuangkan hak rakyat. Artinya ketika seorang mahasiswa yang bertipe aktivis mendengarkan sebuah ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tidak pro dengan masyarakat, kita sebagai tipe mahasiswa yang aktivis sudah wajib kita melakukan mengkritik ataupun memberikan perlawanan atau kita memperjuangkan hak rakyat. Selanjutnya kita masuk pada poin ciri-ciri mahasiswa. Yang kita ketahui ciri-ciri mahasiswa identik dengan kata rakus. Rakus ada terdiri dari 5 huruf. R artinya rasional. Rasional yang artinya di sini adalah ketika kita menyampaikan sebuah argumen ataupun pernyataan dapat diterima oleh akal sehat bagi orang pendengarnya. Analisis. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk menganalisis sebuah permasalahan sebelum kita melakukan pergerakan ataupun turun ke jalan. Kritis. Sudah semestinya kita sebagai mahasiswa harus mengkritik. Kita tidak boleh sebagai mahasiswa ketika pihak lembaga kampus mengeluarkan statement ataupun pernyataan ataupun peraturan, kita tidak boleh menerimanya secara mentah-mentah. Apabila peraturan yang dikeluarkan oleh pihak lembaga tidak pro dengan mahasiswa, wajib kita sebagai mahasiswa harus mengkritiknya. Universal. Universal artinya di sini menyeluruh. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menyeluruh kepada seluruh mahasiswa yang lainnya. Sistematis. Kita pada dasarnya mahasiswa sudah tersistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kekurangan ataupun kesalahan datang dari saya pribadi, kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.